Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masyul Official Channel. Oke, beres, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya, Bre ya. Dan pada kesempatan kali ini, Bre, kita akan kembali lagi untuk mereaction Tekotok ya, Bre. Udah lama juga kita nggak ngerasain Tekotok. Dan kira-kira ada cerita apa aja pada kesempatan kali ini, Bre? Oke, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita ke channel Tekotok. Let's go. Nah, Bre, sekarang kita udah berada di channel Tekotok. Untuk yang seperti biasa, sebelum mulai kita like terlebih dahulu ya. Sebiasa kan juga kalian like sebelum nonton. Dan ini untuk yang pertama judulnya Negeri Kotok Bubar. Negeri Kotok Bubar. Oke, seperti apa ceritanya langsung aja kita play. Sambil ngopi, Bre ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah baru menimpa Negeri Kotok nih, Pak. Mohon maaf ya, dari kemarin yang dibahas Negeri Kotok mulu. Soalnya emang lagi amburadul nih, suasana lagi nggak karuan. Jadi kita orang mesti berisik juga. Ada orang pinter ngomong, Pak, Negeri Kotok nih umurnya nggak lama lagi, Pak. Paling banter ya berapa sih? Anak saya belum SMA udah bubar kayaknya. Masa sih? Perasaan Negeri Kotok terang benderang deh. Nah ini makanya saya kasih tahu, Pak. Bapak nih soalnya lugu banget gitu. Tahu tablo nggak? Dibohongin orang iya aja gitu. Kalau kata orang apa, Bre? Gini, udah tua mah tinggal ngudut di kursi goyang sambil megangin koran, malah mimpin Negeri Kotok. Jadi pertimbangannya tuh, Pak, Negeri Kotok ini kan SDA-nya kaya banget ya, Pak. Orang bilang tanah kita tanah sorga. Kalau sampai bubar tuh, itu malu bin malu, Pak. Karena itu tadi, Pak, SDA-nya kaya tapi lah bubar. Itu secara logika nggak masuk. Jatuhnya tolol, Pak. Ibarat orang gila Serem. gila menang kuis 1 miliar, nggak nyampe 2 bulan juga tetap aja habis juga. Tapi itu orang gila. Nah ini ngakunya waras, tapi kok gilanya ngalahin orang gila gitu. Kalau kata orang apa, Bre? Jangan lihat sisi negatifnya mulu di Negeri Kotok. Soalnya positifnya juga nggak ada. Anjir, saya merinding loh. Berarti tanah kelahiran saya ini bakal bubar nih. Iya betul, kalau kita pada nggak tobat, Pak. Wah, urgent banget dong ini. Lah kita kata juga begitu, iyalah. Pak. Ya udah, kalau gitu segera panggilin semua anak buah saya. Siap. Kita adakan rapat darurat. Siap. Untuk menginstruksikan semua anak buah saya untuk korupsi sebanyak-banyaknya. Siap, laksanakan. Apa nih? Ntar dulu. Bukan korupsi, tapi tobat ya. Goblok. Coba di repeat tadi Bapak ngomong apa, Pak? Panggil semua anak buah saya. Ya. Kita adakan rapat darurat. Ya, terus? Kita instruksikan mereka untuk korupsi sebanyak-banyaknya. Nah ini yang ini nih, ini statement goblok datang dari mana nih? Lah, kok goblok? Katanya Negeri Kotok mau bubar. Lah iya bubar. Kenapa jadi malah nambahin korupsi? Kan Negeri Kotok sebentar lagi mau bubar, ya kan? Iya, Artinya kita korupsi yang banyak mumpung Negeri Kotoknya masih ada. Justru saya yang nggak paham sama logikanya, Mas. Ini kan logika sederhana ini. Kalau ketangkap nanti gimana, Pak? Lah, Bre, makanya mainnya yang rapi, seenggaknya sampai bubar. Soalnya kalau udah bubar kasusnya hilang, tapi kita udah kaya. Masuk akal juga, tapi ya jangan kan nyolong. Kira-kira enaknya korupsi di mana lagi, Pak? Stop. Maaf ya, Waduh. Kalau setuju aja ya, nih. maaf ya, mau nanya dulu, Pak. Ini kenapa kita jadi mau rame-rame jadi anjing ya? Gak apa-apa, Mas, jadi anjing, tapi anjing kaya. Aduh, saya nggak nyaman banget nih. Masa saya harus berada di lingkungan orang-orang yang makan duit haram dah? Lah, oh, dia masih punya agama, Mas. Bre, nggak ada di dunia ini, malaikat juga nggak ada. Kita kerja begini-begini juga dapat duit halalnya kan susah juga ya, Pak ya? Iya, bener, iya. Setuju. Kita mah kalau makan duit haram yang kecil-kecil bener, ya oke apanya? lah. Lo orang pada nggak takut makan sumpah orang-orang tiap hari apa ya? Lah itu mah kalau kata orang-orang apa, Bre? Dihina tidak tumpang, dipuji tidak pantas. Saya baru ngerti kenapa Negeri Kotok nggak pernah maju, Pak. Lah itu mah kalau kata orang-orang apa, Bre? Siang makan bakwan, sore makan keju. Bilangnya demi kemajuan, tapi perutnya yang maju. Nggak. Perutnya yang maju. Oke. Skip. Gak ikut-ikutan gua. Emang kemana lo? Kabur gua keluar negeri. Emang nggak nasionalis ya? Iya tolol. Ya dia kan nggak mau ikut-ikutan korup, jadi nggak usah diajak-ajak lah. Waduh, serem banget nih. Ya, next video selanjutnya. Nah, Bre, sekarang kita udah berada di video yang selanjutnya. Seperti biasa kita like terlebih dahulu ya. Biasa juga kalian like. Ini judulnya nyiram tai. Oke, langsung aja kita play. Nyiram tai. Aduh, serem amat deh judulnya. Kekuatan dari dalam. Oke. Anjay. Biar hidup susah minimal 1 beban udah ngurang. Bang. Masuk.
Bah. Oh, Aduh. Bang. masuk, gua bilang masuk. Lu Bang. tai batu amat lu ya. Bang, gaji DPR 3 juta sehari, Bang. Bang, Setia Novanto udah bebas. Bang, 19 juta lapangan pekerjaan. Bacot. Jadi tai nggak usah bacot, tinggal masuk lu. Udah ya? Bang. Ih, sumpah gue siram 1 ember lu ya. Bang, di bawah santai dulu ngapa, Bang? Pertemuan kita tuh singkat banget loh. Ya ngapain gua ketemu sama Ngobrol sama tai. tai, tempat lu tuh di Sepiteng tai. Lah, ada kok yang lagi duduk di bangku jabatan noh. Iyalah. Bener juga. Udah, pokoknya sekarang lu mesti masuk. Bang. Tapi kenapa, Bang? Ya karena lu itu tai. Kalau lu nongol lagi, yang kena omel tuh gua. Bejo, kalau berak tuh disiram. Saya berani kuping saya diiris jika saya berbohong. Saya sudah siram itu tai. Kalau udah disiram kan mungkin masih ada di situ. Emang kamunya aja yang lupa nyiram. Emang susah nyiram tai doang nggak nyampe 5 jam. Itu jatuhnya fitnah gua Iya loh. Gue kan? inosen di sini. Gue inosen. Ya udah kan habis ini kita nggak ketemu lagi, Bang. Ngopi dulu ngapa ngopi? Bacot. Ngajak ngopi sama tai. Gua tahu lu masih di situ. Ya kan maksudnya maksud gua gini. Dengar gua dulu, Bang. Dengar penjelasan gua dulu, Bang. Please, Bang. Please. Apalagi sih tai zaman sekarang pada pala batu ya. Enggak yang di jamban, enggak yang di bangku jabatan. Kan maksud gua gini. Memang pala batu cari enaknya sendiri. Nih ya, yang mampet itu kan WC lu, Bang. Kalau gua niat masuk juga, WC-nya bikin susah. Banyak birokrasi dalam jamban. Kan gue yang disalahin jatuhnya lu jolim sama gua lu, Gak Bang. usah lempar-lempar kesalahan kayak pemangku jabatan. Langsung aja solusinya apa ini? Coba. Lu siram, tapi akurasinya lebih tepat gitu. Langsung pada Oke. target. Ya udah coba. Udah, Bang, udah masuk, Bang. Udah masuk, Bang. Lu ngapa masih di situ, Bang? Gua mau mastiin dulu udah beneran masuk. Jangan gua tinggal ntar keluar lagi. Bejo, berak apa ngejabat jadi pemimpin keuangan lu? Lama bener. Nah, kan datang panggilan. Tinggal aja, Bang. Gua udah di dalam kok. Yang bener lu, nyawa gua ini. Lu kali-kali percaya sama tai apa, Bang? Terakhir gua percaya sama tai, rekening gua diblokir. Gua beda, Bang. Gua Waduh, rekening diblokir nggak lagi. sama kayak tai-tai itu. Bener nih. Bener, Bang. Percaya sama tai adalah motor rakyat negeri kotok. Ya udah, awas lu fitnah gua lu ya. Percaya. Udah tuh, Mak. Percaya. Bang. Wah, dia nongol lagi. Aduh, ini susah nih emang bre ya. Ya memang ya siapapun yang jadi ya tetap lapangan pekerjaan susah banget ya. Saya aja masih nganggur udah berapa tahun, dari tahun 2022 gua nganggur ya. Sekarang tahun 2025 udah 3 tahun gue nganggur. 3 tahun jalan 4 tahun lah. 2002 awal soalnya. Jadi 4 tahun gue nganggur bre. Aduh, ngeri. Ya kerjaan sehari-hari ya cuma cari harian aja gitu ya bre. Kalau ada yang panggil ya kerja, kalau enggak ya sambil jual-jual apa gitu di rumah gitu ya. Oke, next video selanjutnya. Nah bre, sekarang kita udah berada di video yang selanjutnya. Seperti biasa kita like terlebih dahulu. Biasakan juga kalian klik sebelum nonton. Ini judulnya wifi mati mulu, fit bapak attitude 0 akhirnya nongol lagi. Kita langsung aja play ya. Bapak attitude 0, kangen gua. Selamat pagi, salam sejahtera. Ada yang Sejahtera bisa- bapak lo jenong. Apa-apaan nih wifi dikit-dikit mati, capek saya. Iya, baik. Sebelumnya bisa dibantu ini dengan Bapak siapa? Dengan bapak siapa? Kan udah saya telepon ini, masa masih nanya ini dengan bapak siapa? Iya, sekali lagi mohon maaf Bapak, karena di sini Maaf, SOP-nya. emang hari guru. Makanya nomor saya disimpan, jangan belagu. Anda orang kaya, orang punya Itu kan telepon kantor, gak bisa nyimpen nomor. gitu. McLaren Anda warna apa coba? Lagi semua orang di sini juga kenalin saya siapa? Mbak nggak pernah keluar rumah ya? Cooper apa? Cooper. Kasihan deh lo. Mbak, Mama. Sabar mbak, memang bapak attitude 0 itu otaknya ya kayak gitu. Raya, gitu. kita SOP-nya nggak boleh marah, Mbak. Baik Bapak, sekali lagi saya mohon maaf. Jadi Bapak wifi-nya mati ya Pak? Iya, dari pagi. Baik, Bapak udah coba di reset modemnya Bapak? Reset modem lagi. Anda kalau ngasih solutif tuh yang solutif, yang kreatif, komprehensif, regulatif, jangan asumtif, jangan spekulatif, kontradiktif, detektif, otomotif, fotositetif. Saya marah-marah karena Anda provokatif. Ya kan dicoba tanya, biasanya ya gitu, coba di restart gitu ya. Biasanya memang bisa, tapi kalau udah restart nggak bisa ya mau nggak mau lah, teknisi yang datang.
Minum mana minum? Minum. Ambilin. Baik Bapak, sekali lagi mohon Udah maaf. deh Mbak, udah. Mbak dari tadi berisik doang. Saya nelpon Mbak dari tadi itu pakai pulsa tahu nggak? Capek saya dari dulu begini terus. Cabut aja deh. Berhenti aja saya udah malas. Baik, jadi Bapak ingin berhenti berlangganan wifi kami ya? Enggak lah, orang sepik-sepik doang. Ada juga jadi orang tuh yang peka dong. Orang kalau lagi ngambek tuh di alam dasar manusia tidak punya prinsip. Diskriminatif, kontrapositif, non kooperatif. Saya lagi ngoceh, udah potong dasar manusia tidak sopan santun. Nal, attitude. Sebel banget kalau gue ketemu orang kayak gini, gue tonjok lah aja. Selamat pagi, salam Gara-gara ada pulsa saya habis. Saya mau komplit doang kok ribet banget sih. Baik Pak, maaf. Sebelumnya bisa dibantu ini dengan Bapak siapa? Dear. Kan baru tadi saya telepon. Baru tadi saya bilang nomor saya disimpan. Stop. Biar cepat selesai, mari kita kooperatif ya Bapak. Ini untuk data kami, jadi Bapak kami harap sebutkan ulang identitas Bapak. Boleh dibantu dengan Bapak siapa ini saya berbicara? Catat baik-baik ya. Jangan lupa lagi. Saya Roy. Bapak attitude paling tinggi bintang 5. Baik, terima kasih. Bintang 5 apaan? Itu tutur 0 Sebelumnya gitu. Bapak udah coba reset mode. Pak, Bapak tenang dulu Pak, dengerin penjelasan saya dulu Pak. Prosedur kita itu memang coba dulu reset modemnya. Jika masih tidak bisa, maka teknisi akan dikirim ke tempat Bapak. Pak, saya tuh udah capek banget ya. Restart lagi. Kalau emang masalahnya. Bisa nih? Habis di restart bisa nih Mbak. Kenapa gak bilang dari tadi sih? Tahu gini kan pulsa saya gak perlu. Kan udah disuruh restart tadi. Wih, attitude 0, gue jambak kumis lu gitu loh. Aduh. Enggak, gue berhenti. Fuck you. Ya pasti emang kalau dapat apa ya, dapat pelanggan kayak gitu ya sebel banget, apalagi dapat pelanggan kayak Bapak attitude 0 itu. Aduh, pusingnya luar biasa gua. Pasti seperti itu ya. Aduh, oke, next video selanjutnya Bre ya. Nah Bre, sekarang kita udah berada di video yang selanjutnya. Ini judulnya Jangan Salahin Masyarakat. Wow. Oke, kita like dulu dan langsung aja kita play. Jangan salahin masyarakat. Oke. Hari ini kita akan melihat beberapa video akibat dari perbuatan DPR yang terhormat. Mari kita lihat sama-sama. Jangan salahin masyarakat, ini konsep tabur tuan. Jangan salahin masyarakat, kalian semua tahu kok ini semua pasti bakal kejadian. Jangan salahin masyarakat, terima aja konsekuensi perbuatan Anda. Jangan salahin masyarakat, ini ulah DPR Anda. DPR pengecut yang WFH waktu masyarakat mau nyampein aspirasi. DPR berhati iblis yang masih bisa joget-joget di atas penderitaan masyarakat. DPR yang kupingnya udah budek sama akibat kebanyakan disumpelin duit tunjangan. Jangan salahin masyarakat, salahin respon kalian yang gak pernah bosan-bosannya nantang balik masyarakat. Jangan salahin masyarakat, salahin diri kalian yang bagi-bagi tanda penghargaan bersamaan dengan rakyat yang lagi ditembakin gas air mata. Kalian masih punya malu gak sih? Tahu definisi malu gak? Diajarin gak waktu kecil? Jangan salahin masyarakat, sampai mati kami gak akan pernah lupa sama semua perbuatan kalian. Semua kata-kata menyakitkan yang udah pernah keluar dari mulut kalian. Mental manusia yang begitu adalah mental orang sedunia. Catat nih. Ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Oh, mungkin Anda rakyat, kami binatang gitu ya. Kami sapi perah yang bisa diperes duitnya seenak jidat Bapak gitu ya. Kapan sih terakhir DPR si paling mewakili rakyat itu mewakili rakyat? Ini saya yang bego, nggak tahu berita, atau emang kenyataannya begitu ya? Jangan salahin masyarakat, salahin diri kalian yang gak pernah berhenti bikin geram masyarakat. Terima aja kami marah. Di demo atas dasar apa? Kenapa mesti demo? Kenapa nggak diskusi aja? Oh udah pernah Mbak, udah sering itu. Mbak orang baru ya, kelihatan sih. Mending Mbak belajar lagi deh, belajarnya di Bimba. Jenjang Mbak masih di situ kayaknya. Jangan salahin masyarakat, jangan juga salahin antek asing lagi ya Pak. Udah bosen Pak. Karena kesannya jadi kayak Bapak ngomong ke masyarakat, Anda semua goblok, saya pintar, Anda semua harus percaya sama saya. Kepercayaan itu didapatkan Pak, bukan diminta. Jangan salahin masyarakat. Untuk para pendemo, maaf gue gak bisa bantu banyak.
Pesan gue cuma satu nih buat teman-teman. Jangan ngerusak fasilitas umum ataupun melakukan penjarahan ya. Fokus sama apa yang jadi tujuan kita. Bre, yang di ending ini ya membuat saya terharu atau sedih atau gimana ya. Jadi memang ini lagi memang rame banget ya, aksi demo ini yang terjadi. Gimana ya Bre ya, saya sih kalau demo untuk melakukan aspirasi, menyampaikan aspirasi oke, fine-fine aja. Tapi yang terjadi memang sampai fasilitas umum banyak yang rusak, terjadi penjarahan juga, itu yang gua nggak setuju Bre. Apapun alasannya, mencuri itu tetap dosa ya, apapun alasannya mencuri itu tetap dosa. Jadi gue nggak bisa banyak ngomong sih Bre ya, selalu berdoa aja semoga hari ini cepat dapat solusinya dan nggak terjadi lagi penjarahan gitu ya Bre ya. Gue nggak bisa berkata apa-apa Bre masalah kayak gini, soalnya gue itu sebenarnya orang yang paling bodoh di bidang hal-hal seperti ini gitu loh ya. Intinya yang gue tahu pokoknya jangan sampai berbuat yang memang melanggar norma-norma agama ya gitu ya. Jadi udah tahu kita orang yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, ya jangan sampailah buat kesalahan seperti itu. Yang bagi gue nggak masalah demonya ya Bre ya, tapi anarkinya itu sampai terjadi fasilitas umum banyak yang rusak dan terjadi penjarahan juga ya. Jadi ya intinya baik positif negatifnya sebenarnya semua orang itu udah tahu ya. Tiap kalian menjalani hal sesuatu apapun itu ada konsekuensinya, entah itu di dunia atau di akhirat. Jadi buat para pendemo yang memang benar-benar memperjuangkan aspirasinya, semoga selalu hati-hati dimanapun kalian berada. Hati-hati terhadap provokator, hati-hati terhadap berita-berita hoax ya. Jadi kalian tetap selalu hati-hati di sana. Gue juga nggak bisa bantu apa, cuma gue doain yang terbaik buat kalian ya yang benar-benar demo tapi demi yang menyampaikan aspirasi kalian agar tersampaikan kepada pejabat-pejabat pemerintah. Jadi bukan yang anarki gitu ya. Jadi gue juga nggak bisa bicara apa-apa ya, secara nggak langsung gue sebenarnya ya kayak geram sih ngelihat kondisi kita kayak gini ya Bre ya. Walaupun saya nggak tahu juga harus berbuat apa, tapi buat teman-teman yang demo selalu hati-hati, jaga kesehatan, saling melindungi satu sama lain, dan jangan mudah terprovokasi, itu aja ya. Oke Bre ya, cukup sekian dulu resen pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jika umur panjang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.